Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita lanjutkan paling tidak satu kali subuh ya. Mudah-mudahan besok bisa lanjutkan dengan alhamdulillah yang ke-9. Tapi sebelum itu saya ingin menyampaikan sesuatu yang kemarin kebetulan kita membicarakan pertanyaan Allah kepada kita. Semula kepada Nabi Muhammad SAW, ya, kalau pertanyaannya kepada Nabi Muhammad SAW itu menandakan tingkatannya agak berat sedikit, ya agak berat sedikit. Kalau dalam Quran seperti itu. Kalau langsung kepada kita, artinya itu pertanyaan yang umum, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah mereka membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kalau bertanya kepada kita, apakah kamu yang membagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan kehidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Kalau dalam surah Al-An'am 165, agar kami menguji kamu, gitu ya. Kalau sini agar memanfaatkan sebagian yang lain. Pertanyaan tersebut kepada kita, kalau seandainya berkenan harta, mengeluarkan zakat, infak dan sebagainya, itu seolah ditanya begitu, apakah kamu yang membagikan rahmat itu? Ya. Artinya apakah kamu yang membagikan rahmat itu melalui harta? Apakah kamu membagikan ilmu itu dalam rangka rahmat Allah? Sebenarnya katanya tidak. Kamilah yang mengatur kehidupan mereka. Kemudian ada kata penutupnya, wa rahmatu Rabbika, rahmat dari Tuhanmu itu, ya, khairum mimma yajma'un, lebih baik dari apa yang kamu kumpulkan. Jadi seperti sekarang ini ya, kita seolah-olah ya, ada yang mengajari, ada yang belajar. Kalau berpikir kita, naluri kita sebagai manusia, kayaknya pahala ini lebih besar dari bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian. Seolah-olah begitu, ya. Sekarang ditanya kepada saya, apakah kamu ngajar itu, memberikan ilmu itu, membagikan rahmat Tuhan, ya? Karena dasar ilmu itu diajarkan kita dalam surah Toha ayat 114. Rabbi zizni ilma, ya Allah tambahkan kepadaku ilmu. Kepada setiap orang hendaknya menyikapi ilmu itu
hanya minta tambahan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lain. Bukan minta kepada Mahalani, bukan minta kepada kiai-kiai, kepada ustaz-ustaz. Itu sebagai antara saja, ya. Diminta kepada Allah Subhanahu wa taala tambahan ilmu. Termasuk saya juga. Jadi kalau bapak-bapak ibu sekalian diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan ilmu itu akan turun di masjid kita ini, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu itu datang kepada kita melalui tentu yang punya ilmu. Bisa saja yang langsung, ya. Ada namanya ilmu laduni langsung, gitu, ya. Tapi kita berpikir normal saja. Jadi wajah kita sama-sama kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, baik yang belajar maupun yang mengajar, untuk minta tambahan ilmu. Rabbi zizni ilma, kalau menurut hadis warzuqni fahma, tambahkan pemahaman, ya. Dari dua ayat ini, ya, maka kita harus bersikap bahwa kita di dalam belajar itu tidak lain melainkan mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini akan muncul rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu akan muncul apabila kita sadar. Ya. Sadar bahwa memahami bahwa di dalam proses belajar itu adalah dalam rangka mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Caranya Bapak Ibu belajar, ya. Saya menyampaikan, ya. Maka kesadaran Bapak, Ibu dan saya itu sadar bahwa kesempatan kita belajar ini tiap subuh dengan semangat. Saya rajin datang, Bapak rajin datang, Bapak Ibu rajin datang. Itu karena Allah menghendaki, ya, karena Allah menghendaki. Tapi juga kita harus waspada, karena setan itu tidak senang, ya, berbagai macam, sehingga bisa lemah semangatnya, gitu, ya. Bisa diuji saya, bisa bapak-bapak ibu sekali diuji, sehingga tidak terjadi semangat belajar itu, ya. Nah, ini betul-betul dikatakan wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Jadi apa yang kita sadari bahwa itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka itu lebih besar dari pahala yang kita kumpulin, ya, dengan tanpa kesadaran, ya. Saya kira itu saja yang saya ulang supaya kita tidak salah pengertian, ya. Jadi ada tingkat tiga kali dalam kehidupan kita ini, ya. Pertama, seandainya ini kita umpamakan infak, ya, 3 kali prosesnya. Pertama, kita melakukan infak, ya, terus menerus, ya. Semakin tinggi, semakin dalam, semakin besar, semakin berarti, ya, sesuai dengan perjalanan infak. Di mana perjalanan infak itu sampai satu kesadaran bahwa infak ini adalah cara kita mengcounter, melawan infak yang dilakukan oleh orang-orang yang memusuhi Islam, orang kafir yang bertujuan membelokkan kita dari agama kita. Sampai situ baru itu dimasukkan kategori berjihad, ya. Jadi kalau sampai ke situ itu sudah masuk jihad, ya. Kalau kita sadar bahwa infak yang aku berikan ini, infak itu berarti semua, ya. Pengertian infak itu saya sudah sampaikan adalah kegiatan
Misalnya kegiatan menyantuni anak yatim, ya kita memberi uang. Uang itu sebagai sarana mensejahterakan mereka, tapi tentu ada yang mengolah, mengatur, memikirkan, ya, merencanakan, ya, sehingga bermanfaat bagi anak yatim itu, sehingga tumbuh berkembang menjadi seorang muslim yang baik, muslimah yang baik, sehingga musuh-musuh Islam tidak bisa membelokkan agamanya. Itu pengertian itu ya. Jadi dalam surah Al-Anfal itu orang kafir pun berinfak, tapi infaknya itu berlawanan dengan kepentingan kita. Nah, sesudah itu mungkin kita dalam perjalanan umur kita, ya, tidak mungkin melakukan infak yang berupa materi terlalu banyak, ya, semakin tua semakin berkurang lah tentu. Tapi melakukan infak dalam bentuk-bentuk lain itu semakin kencang, ya, semakin kencang, semakin kuat, karena adanya ilmu dan pengalaman kita. Itu tipe kedua. Yang ketiga ini adalah waktu bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, waktu kita memberikan infak, kita sudah tidak melihat uangnya lagi, ya. Kita tidak melihat berapa jumlah yang kita berikan, berapa besar pengorbanan kita, ya, berapa besar yang kita berikan kontribusi kehidupan kita kepadanya. Tetapi kita merasakan, oh, Allah menyalurkan rahmatnya melalui kita. Yang ketiga itu, ya, insya Allah nanti mudah-mudahan itu melekat, meresap di dalam diri kita, maka itu menjadi bagian daripada kehidupan kita. Itu surah Az-Zukhruf ayat 43, ya. Mari kita selesaikan. Saya harap ini selesai dalam subuh kali ini. Kita lanjutkan nanti yang ke-9. Kita lihat surat-surat ayat-ayat yang di bawahnya, gitu. Karena ini ada dialog antara manusia surga dengan manusia neraka. Langsung saja, ya, kita tidak usah mengulang lagi. Ayat 44. Jadi kita berada di tepi araf itu dibatasi oleh hijab yang membatasi orang yang diberi rahmat dengan yang tidak, ya, yang diazab. Jadi ada manusia neraka dan manusia surga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ditanyakan pertama, ya, para penghuni surga menyeru penghuni neraka, ya, sungguh kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepada kami itu benar. Ya. Apakah kamu telah memperoleh yang dijanjikan Tuhan kepadamu itu benar? Mereka menjawab benar. Kemudian penyeru malaikat mengumumkan di antara mereka, laknatullah ala zalimin. Terus pengenyataan malaikat melaknat orang-orang yang zalim, ya. Jadi janji Allah itu kepada kita, janji yang positif, apa yang dijanjikan Allah kepada kita akan masuk surga dan sebagainya, itu kita benarkan. Kemudian kita tanya, apa benar? Ternyata benar bagi mereka yang masuk neraka, ya benar gitu. Ya, ini suatu cek and dicek, ya. Saya tidak perlu membacakan ayatnya, mungkin akan memakan waktu yang lama sehingga mengurangi waktu untuk menyelesaikannya. Yaitu orang-orang yang menghalangi orang lain dari jalan Allah dan ingin membelokkan. Mereka itulah yang
mengingkari kehidupan akhirat. Ya. Alladzina yasuddu an sabilillah wa yabghunaha iwaja wa hum bil akhirati kafirun. Jadi orang-orang kafir itu sejalan dengan ayat yang saya sebutkan tadi, surah Al-Anfal 36, bahwa orang kafir itu sama berinfak juga. Ya, diwujudkan sekarang lah. Bagaimana orang ingin menggulkan liberalisasi, menggulkan radikalisme, deradikalisme. Ya. Sebetulnya itu rencana-rencana pengikut liberal. Berikut liberal itu selalu merencanakan dengan mendanai dan sebagainya. Kita kadang-kadang kita nggak siap, makanya kita selalu berhadapannya reaksi. Ada yang tidak kita inginkan bereaksi, ada tidak inginkan bereaksi. Ya. Hanya satu organisasi, 2-3 organisasi besar lah yang paham itu. Tapi yang paling radikal, yang paling maju dalam menghadapi itu adalah salah satu yang sedang dipermasalahkan saat ini ya. NU Muhammadiyah pun memahami itu, tapi karena besar jadi bergeraknya itu gimana ya, organisasi besar itu bergeraknya jadi lamban. Dan di antara kedua penghuni surga neraka itu ada tabir hijab ya. Hijab. Dan di atas Araf, tempat yang tertinggi, ada orang-orang yang saling mengenal. Jadi waktu di Bukit Araf itu ada yang saling kenal, kita sama kenal, kelihatan gitu ya. Masing-masing dengan tandanya. Mereka menyeru penghuni surga, Assalamualaikum. Orang-orang penghuni neraka itu mengucapkan salam, Assalamualaikum, terlambat ya, dan tidak dijawab. Assalamualaikum, penghuni neraka itu tidak dijawab oleh penghuni surga itu, karena sudah terlambat. Ya. Maka belum dapat masuk, tetapi merasa ingin segera gitu. Pengen segera masuk gitu, ya. Nanti digambarkan kita masuk nanti di dalam surah Az-Zukhruf berombong-rombongan ya, rombong-rombongan nanti sampai kita kembali mengulang ya. Tentu karena kita akan insya Allah akan terus melakukan tausiah subuh ini sampai ada yang mungkin memasuk misalnya saudara Aki nanti memberikan fikir dan sebagainya ya, tapi kalau ada yang kosong insya Allah kita bisa teruskan ya. Walaupun bagaimanapun kalau namanya terus continuous ya, harus dilakukan materinya ya. Kebetulan materi ini sudah terstruktur di dalam ingatan saya, jadi nggak terlalu repot ya, nggak mencari-cari lagi gitu ya, sudah terstruktur baik ya. Sudah saya susun takwa itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Mengenai pendekatan kepada Quran juga sudah saya susun ya. Insya Allah kita bagaimana terhadap Nabi Muhammad SAW ya. Itu sudah rapi ya. Kan semuanya berdasarkan Quran ya. Tentu berdasarkan Quran dan hadis-hadis saja saya tambahkan hadis-hadis gitu ya. Karena belajar Quran itu dinamikanya terasa gitu ya. Jadi beda antara hadis dan Quran. Kalau hadis itu biasanya mengerucut pada kesimpulan apa yang kita lakukan 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Tapi bagaimana itu dimulai, bagaimana kejiwaannya tidak bisa dijelaskan dalam hadis. Tapi dalam Quran bisa kita rasakan. Misalnya yang berkenaan dengan infak, mulai kita susun ya konsep
Kemarin kita sudah sampaikan bahwa konsep infak itu ada 2 ayat yang berbeda, walaupun pertanyaannya sama gitu. Madza yunfikun bersama, tapi jawaban yang pertama itu detail, yaitu ma anfaqtu, apa yang kamu infakkan untuk kebaikan orang tua, kerabat dan sebagainya, ya, yang miskin dan lain-lain, itu jelas. Tapi ada konsep kedua, madza yunfikun, pertanyaannya sama tapi jawabannya berbeda. Qul afa. Nah, kalau sesuatu yang berbeda, artinya Allah memberikan ruang bagi kita untuk berpikir. Makanya ayat penutup ayat itu la'allakum tatafakkarun, semoga kamu berpikir gitu, ya. Nah, itulah yang sudah kita selesaikan, ya. Maksudnya pemikiran kita itu sudah rampung, ya. Sudah saya sebarkan kemana-mana dan tidak ada yang memberikan respons, ya. Kepada beberapa profesor yang saya kenal, ya, selama saya menangani IDB dulu, ya, dari Aceh, Araniri, Sumatera Utara, IAIN Sumatera Utara, IAIN Palembang, ya, IAIN menjadi UIN sekarang, UIN, ya, semuanya sudah jadi UIN. Ciputat, ya, UIN, Semarang, Surabaya, Mataram, ya, itu saya sebar untuk memperoleh masukan. Semua mengatakan mantap, belum pernah ada kritik, ya. Kita lanjutkan. Terus ada komunikasi, ya. Dia nanya, harta yang kamu kumpulkan dan apa yang kamu sombongkan ternyata tidak ada manfaatnya bagi buat kamu. Ini kan sudah kenal. Jadi kenal, 2 orang kenal yang berbeda pandangannya. Dia mengatakan, harta yang kamu kumpulkan yang membuat kamu sombong ternyata tidak bermanfaat. Nah, itu, ya. Dan yang penghuni neraka tadi minta air, gitu, ya, minta air. Tuangkanlah sedikit air kepada kami, atau rezeki yang apa saja yang telah dikaruniakan Allah kepadamu. Mereka jawab, sungguh Allah telah mengharamkan keduanya bagi orang-orang kafir. Artinya dua manusia yang di surga neraka ini hubungannya baik, kan, sudah dicabut rasa dendam, marah dan sebagainya, sudah dicabut, yang di dalam ayat sebelumnya kan sudah dicabut, gitu. Jadi tidak ada lagi perasaan marah, perasaan apa. Tapi nggak boleh, Allah mengharamkan untuk kalian, katakanlah, gitu. Nah, ayat yang terakhir yang menjadi perhatian kita, kalau itu nanti terjadi dialog itu, artinya dialog itu menunjukkan sesuatu yang akan terjadi di sana dan sesuatu yang perlu disikapi. Pertama salam. Jadi salam itu yang diberikan oleh orang yang penghuni neraka kepada penghuni surga, tapi nggak jawab. Kan? Itu mengandung arti bahwa banyak-banyaklah salam di dunia ini, ya. Salam, pengertian salam yang sudah kita selesaikan, kan. Salam itu cuman belum sampai ke qalbun salim, belum sampai, kita baru separuh jalan lah, saya kira separuh jalan. Itu yang membuat kita pengertiannya, ya, seperti yang saya sampaikan. Kalau saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teriring salam itu di dalam hati saya,
Semoga bapak-bapak, ibu-ibu semakin cinta, semakin ingin memahami, ingin melaksanakan Al-Quran. Ya. Kedua, semoga ibu bapak mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, kalau seandainya bapak ibu sekalian melakukan suatu dosa, cepat-cepatlah bertobat, gitu ya. Keempat, perbaikilah ya segala sesuatu, perbaiki segala sesuatu, bicara, akhlak, ya, semangat dan sebagainya. Kemudian sesungguhnya Allah mengasihi dan sayang kepada kita, Maha Pengampun. Di dalam hati saya, insya Allah ketika bapak membalas, ibu membalas salam saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan doa itu akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu diberikan kepada saya, gitu ya. Mudah-mudahan gitu. Nah, ini yang nomor 51 ini yang harus kita perhatikan. 51 yaitu orang-orang yang menjadikan agama sebagai permainan dengan senda gurau. Ini yang kita harus perhatikan. Jangan sampai kita terlibat, ya. Yaitu orang-orang yang menjadikan agama sebagai permainan dan senda gurau. Tidak serius, ya. Artinya ya gimana orang yang menganggap permainan senda gurau artinya tidak serius, ya kan? Beragama aja tidak serius. Itu saja yang kita pilih. Nah, akibat tidak serius ini sudah pasti nggak mau belajar, hidup dengan waktu yang terbuang-buang, gitu. Ya, karena tidak serius, gitu ya. Akibatnya itu tadi tidak belajar banyak, tidak tekun, gitu. Karena bermain-main, ya. Gitu. Maka mereka akan tertipu oleh kehidupan dunia, gitu. Karena nggak punya ilmu, jadi bisa dihiasi oleh setan apa saja. Allah berjanji siapa yang meninggalkan Al-Quran akan dibiarkan temannya adalah setan, di dalam surah apa kita baca itu. Jadi mudah ditipu, gitu ya. Akhirnya lupa, ya. Akhirnya lupa bahwa akan ada pertemuan, gitu. Lupa dengan pertemuan. Nah, jangan sampai itu terjadi pada kita, gitu ya. Lupa pertemuan dan mereka mengingkari ayat-ayat kami, ya. Saya baca ini yang satu ayat ini aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ittakhadhu dinahum. Ini jelas ini agama itu main-main, senda gurau. Alladzina ittakhadhu dinahum. Orang yang menjadikan agama lahwa wala'iba, ya. Senda gurau dan permainan. Zararathumul hayatud dunya. Maka dia akan ditipu, ya, mengenai kehidupan dunia itu. Tidak tahu apa yang harus dilakukan. Karena main-main, waktunya terbuang percuma, ya, bergurau-gurau. Kadang-kadang mempermainkan agama dalam pengertian dientengkan agama. Misalnya berdosa nggak apa-apalah, nanti tobat, kayak itu bermain-main itu, ya. Berdosa nggak apa-apalah, itu nanti bertobat. Itu namanya main-main, gitu. Karena orang berdosa, ya, mungkin dosanya lebih besar dari itu, tapi karena tidak bermain-main, dia melakukan dosa lebih hebat daripada yang bermain tadi. Dia melakukan dosa, tapi disimpan, ya, dirasakan rasa dia itu bersalah besar, gitu.
terus dia bertobat. Mungkin dibandingkan yang bermain-main tadi sederhana saja, ya. Misalnya seperti perkataan tadi, enggak apa-apalah dikit, masih muda lah, nanti kita tobatlah. Itu bisa bermain-main dan bisa berbahaya itu, ya. Fal yauma nansahum, maka pada hari kiamat ini dia lupa. Kama nasu liqa yaumihim hadza. Hari kiamat lupa dengan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kanu bi ayatina yajhadun, ya. Dan ayat-ayat itu jadi dia main-mainkan, ya. Nah, ini saya ingin menyampaikan sedikit, ya. Mungkin belum pernah Bapak-bapak dengar ayat 52 nih. Sesungguhnya kami telah mendatangkan kitab Al-Quran kepada mereka yang kami jelaskan atas dasar pengetahuan, ya. Jadi ayat-ayat Quran itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ilmu. Maka mengapa saya itu berani setiap ayat Quran yang mengundang pertanyaan, saya berani mengungkapkannya. Misalnya, ya kan, soal mengapa potongan ayat la yukallifullah, jadi la yukallifullah, tidak kami bebankan seseorang sesuai dengan kemampuannya, ya, tidak melampaui kemampuannya. Mengapa saya berani bertanya, menanyakan itu di dalam Al-Quran? Dan kita kan takut kalau Quran itu. Nah, karena Tuhan itu memberitahu di ayat 52 itu, walaqad ji'nahum bikitabim fassalnahu ala ilm, ya. Kami jelaskan dengan ilmu pengetahuan sehingga huda wa rahmah lil qaumi yu'minun. Jadi Al-Quran itu begitu. Maka karena ilmu, jadi kita harus dekati Al-Quran itu dengan pengetahuan, ya. Saya kira cukup sekian. Wallahu a'lam. Allahumma subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi